Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah salah satu paman dari dua paman Nabi yang masuk Islam. Selain Hamzah adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Hamzah ini Pak meninggal dunia dalam perang Uhud. Jadi kisahnya seperti ini singkatnya. Ketika perang Badar, umat Islam menang. Di dalam perang Badar ada seorang yang bernama Ibu Hindun. Mohon maaf yang namanya Hindun. Ada yang namanya Hindun, suaminya terbunuh. Kakaknya tewas di perang Badar oleh sabetan pedangnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ibu Hindun ini Bu mempunyai dendam yang sangat luar biasa kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kapan bae Hamzah tak pateni? Tibalah saatnya Ibu Hindun ini ning tengah tani memberikan pengumuman, wahai anak muda, wahai masyarakat Cirebon, siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, saya berikan uang emas 1 keranjang. Apa je? Siapa orang yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, saya akan berikan emas 1 keranjang. Ketika Hindun memberikan pengumuman ini, ada seorang anak muda yang bernama Wasi. Siapa? Wasi. Wasi ini adalah seorang budak. Tetapi budak yang bisa ditebus. Artinya Wasi ini adalah budak yang ketika Wasi ini mempunyai uang bisa ditebus perbudakannya. Wasi boleh bekerja, Wasi boleh mengumpulkan uang, dan ketika sudah terkumpul uangnya, Wasi bisa merdekakan dirinya. Itu namanya budak muktabah. Wasi dengar ada Ibu Hindun akan memberikan emas 1 keranjang bagi orang yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Maka saat itu juga Wasi belajar manah. Wasi belajar nombak, belajar panah. Uhud ini ibu bapak hadirin wal hadirat, hakikatnya umat Islam menang. Yang kita dengar adalah perang Uhud adalah kalah umat Islam. Hakikatnya menang. Kanjeng Nabi sebelum perang memberikan arahan kepada pasukan Islam. Wahai pasukan Islam, sisihkan 100 orang di atas gunung Uhud. Jangan turun dari gunung sebelum saya perintahkan. Apapun yang terjadi, tetap di atas gunung. Pasukan mana? Akhirnya ibu bapak, pasukan kafir Quraisy kalah dalam perang Uhud. Dipukul mundur. Wow, kalah baik kalah. Wong kafir ini kalah dalam perang Uhud. Ari kalah. Ketika kalah, wong Islami rebutan rampasan. Rebutan harta benda, rebutan wedus, rebutan emas, rebutan ghanimah. Jadi di bawah gunung Uhud tentara Islam menang, tetapi setelah menang rebutan harta rampasan Pak. Rebutan harta rampasan Bu.
ketika wong rebutan harta ning dhuwur gunung yang tadi tidak boleh turun di atas gunung oleh baginda Nabi sebelum diperintahkan baginda Nabi, beli katik. Apa karane kah? Sing dhuwur ndeleng mingsor, lihat ke bawah, itu lagi ngambil kambing, lagi ngambil uang. Kelihatan dari atas gunung, kepengen rebutan harta, kepengen duniawi. Jadi bukan sekarang saja rebutan duitku, rebutan rampasanku, rebutan dari dulu. Yang di atas gunung, yang tugasnya di atas gunung, yang diperintahkan oleh baginda Nabi jangan turun gunung sebelum saya perintahkan turun, akhirnya mengkhianati, turun dari atas gunung Uhud. Ketika turun, tentara kafir lagi rebutan kabeh harta rampasan. Yang dari gunung ikut rebutan, tidak ada lagi yang bisa memantau perang tersebut. Dari belakang kafir Quraisy datang dan menghantam orang Islam dan kalah dalam perang Uhud. Aslinya menang kalau nurut Kanjeng Nabi. Nah, di dalam perang Uhud ini ada pasukan kafir yang bernama Wasi. Wasi ini ibu bapak ketika perang gak ngeladenin yang lain, gak ngeliat yang lain, yang dilihat adalah Wasi. Kapan saya punya kesempatan membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib? Dadi nginceng baik. Wasi kamu konon baik, kapan Hamzah mudun sing gunung? Kapan anak Hamzah pengen tak panah? Tiba saatnya Wasi mempunyai kesempatan dalam jarak yang cukup jauh. Wasi bisa memanah Sayyidina Hamzah. Panah tembus ning ulung hati Sayyidina Hamzah, mati Sayyidina Hamzah. Ketika Hamzah meninggal dunia, digeser sama Wasi, diamankan sama Wasi di satu tempat dan memanggil saudara Hindun. Ibu Hindun, Hamzah mati. Saya yang membunuh Sayyidina Hamzah. Mana uangnya? Diberi janji. Gak khianat. Orang kafir, Abu Jahal, Hindun, Abu Sofyan ketika punya janji ditepati. Hindun yang membunuh Sayyidina Hamzah, yang menyuruh Wasi ini, ketika memberikan emas permata kepada Wasi, diberikan beli kaya sinetron Indosiar kah? Dijanji-janji, terus wis oli bunuh sama tani hilang. Zaman kin melebihi zaman dulu. Hindun memberikan emas kepada Wasi. Setelah tahu Hamzah bin Abdul Muthalib mati, pakai belati disayat dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sret, tangannya mancing neng perut Sayyidina Hamzah, diudak-udak isi perut Sayyidina Hamzah, digulati, ususnya ditokakan, dijokot atiye, diremes atiye Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dikerau-kerau, di apa ranekah? Apa karanekah? Di nang jero bulut ke apa? Kerau kapar. Digigit di mama. Di mama ku bahasa Indonesia apa? Dikunyah hatinya bu, dikunyah sama ibu, seorang ibu Hindun, Sayyidina Hamzah. Dikunyah hati, dalam hatinya terus dilepekakan fing. Ketie gelaceran, ususnya kemana-mana. Sayyidina Hamzah meninggal dalam perang Uhud. Panglima perang Uhud, panglima syuhada, panglima orang yang mati syahid kelak dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Melihat Sayyidina Hamzah meninggal, orang Islam menyembunyikan, tetapi Kanjeng Nabi mencari. Aina Hamzah, Aina Hamzah. Gulati Hamzah bin Abdul, Kanjeng Nabi.
dihalang-halangi, tapi Kanjeng Nabi nerobos. Mana Hamzah? Melihat jenazahnya Sayyidina Hamzah, nangis Kanjeng Nabi, drewes Kanjeng Nabi, tidak bisa menahan air mata, jubahnya penuh dengan air mata. Inilah nanti akan menjadi pemimpin orang yang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dipateni ning sapa? Ning wasi. Akhirnya di tahun kemudian wasi ini menghadap Kanjeng Nabi, Bu. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, kula pengen manjing Islam. Kula njaluk pangapura baginda Rasul. Sementara Kanjeng Nabi weru kang mateni Sayyidina Hamzah wasi. Jare apa jare Kanjeng Nabi? Wasi kula ampura dosae sampean ning kesalahan kula. Islame sampean wasi diterima. Saat ini kamu adalah saudara kita sebagai sesama Islam, tapi tolong ya wasi, nih poinnya di sini Pak. Tolong ya wasi, jare Kanjeng Nabi, kalau saya melihat antum ya wasi, melihat ente kawasi, kulaku beli bisa nahan banyu mata. Saya ulangi, Kanjeng Nabi ngomong ning wasi, kula ampura. Kula terima Islame wasi, tapi wasi ari kula ndeleng ente kawasi, kula boten saged nahan banyu mata karena kelingan ning paman kula Sayyidina Hamzah kang dipateni ning sira. Sejak itu ibu bapak, wasi ini kalau sholat jamaah ning pojok. Sejak itu wasi tidak pernah duduk di depan baginda Nabi. Wasi tidak pernah menampakkan wajahnya di depan Kanjeng Nabi. Kalau sholat ning pojok, kalau jihad ning buri, kalau ngaji ning pojokan kang blikaton. Lamun ning kene ana pengajian wasi ning pojok ning kanang rongokakan. Tidak ada sesaat kan wasi itu tidak mengikuti Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi tidak tahu kalau di situ ada wasi. Artinya apa? Kanjeng Nabi ini manusiawi sekali. Dua nabi kang seperti manusia banget. Manusia istimewa seperti manusia. Layaknya manusia. Ibu dua laki. Laki ya direbut ning wong wadon. Wis konon. Mangkel. Dendam. Carai aja dikelingan kun. Sebab apa? Wong kang nyimpen dendam ketika bulan puasa, jari Gusti Allah puasa ditolak, Bu. Hati-hati. Ini yang banyak di sekitar kita. Puasa, lamun masih nyimpen dendam, hati-hati. Penting saya utarakan karena ini hadis sahih. Menyimpan dendam. Ini ngeri ya, Kang Kamal ngeri temen si ngaji, iya aja sengaja Kang ngeri-ngeri. Wis lah, Kang enak-enaknya Kang sejen baik, Kang ngeri-ngeri baik. Simpen. Jadi apa? Wasi itu punya janji ning hatinya. Ya Rasul, saya demi Allah berjanji, saya akan bunuh siapapun orang yang sangat dibenci baginda Nabi. Makanya wasi dalam sejarahnya yang membunuh Musailamah al-Kadzab, musuhnya baginda Nabi, adalah wasi. Tapi wasi tidak menampakkan mukanya sekalipun di depan Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi wafat.